Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita buka hati, hampiri tata kasih karunia-Nya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada pada saat ini, itu oleh karena bukti cinta kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu, kita masuk dalam doa. Sungguh Bapa, pagi ini kami mengucap syukur. Kami begitu terpesona akan cinta-Mu. Kami begitu terpesona akan kasih-Mu, akan kesetiaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, kami rindu menghadap hadirat-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu. Pagi ini Tuhan, kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Mari Tuhan, bertatalah atas ibadah kami pagi ini. Urapi kami satu persatu dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Semua ibadah kami, pujian dan penyembahan kami, hanya kami peruntukkan buat Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur bukan hanya karena berkat yang melimpah dalam kehidupan kita, tapi kita boleh bersyukur. Mari kita bersyukur untuk setiap proses dalam kehidupan kita, untuk setiap masalah dalam kehidupan kita, untuk setiap situasi yang ada dalam kehidupan kita. Karena percayalah, firman Tuhan pasti akan digenapi, biar bumi akan berlalu. Haleluya. Mari pujikan bersama-sama dengan saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan syalalala, syalalala, lalalala. Yesus cinta saya, syalalala. Yesus cinta saya, syalalala, syalalala. Saya cinta Yesus, syalalala. Saya cinta Yesus, syalalala, syalalala. Saya cinta Yesus, syalalala. Yesus cinta saya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita ada di sini itu oleh karena cinta kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu.
kita akan benar-benar duduk di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, kami boleh mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan, ajar kami untuk tetap selalu melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi lewat firman-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari sembah Dia. Dunia ini bukanlah rumahku, semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Katakan janji-Mu. Janji-Mu kan membawaku di mana
Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Pras. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Dan biarkanlah ya Tuhan Yesus saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Biarkanlah Tuhan Engkau memberkati baik saat ini yang kami bersama-sama ada melalui ibadah ini. Maupun juga dalam setiap firman Tuhan ini. Lihat, didengar. Sampai kapanpun Tuhan akan menjadi firman yang hidup. Dan membawa hidup kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Saudara, saya sangat bersyukur. Ya, saya sangat diteguhkan kembali juga melalui pujian yang telah dinaikkan dari Saudara. Ya, yang mengingatkan di dalam kehidupan kita yang suatu saat akan kembali ya, kepada Tuhan. Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pemberitaan firman Tuhan ini saya beri tema ya hidup atau mati. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudara yang saya maksudkan di sini adalah hidup atau mati setelah kematian. Ya, kematian kita di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya rindu untuk berbicara tentang hal ini? Kita tahu melihat kondisi saat ini, Saudara, ya, pandemi terjadi di mana-mana, banyak kematian yang terjadi. Maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan, berbicara tentang kematian di dunia ini dan bagaimana setelah kematian nanti, Saudara. Supaya apa? Supaya kita siap di dalam menghadapi kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya kemarin saya coba ya untuk update ya perkembangan tentang COVID ini yang melanda dunia bahkan di Indonesia ini. Data dalam 14 Agustus 2021, total kasus COVID-19 ini, Saudara, COVID-19 ini di Indonesia mencapai 3.833.541 orang. Total kasus yang sembuh yaitu 3.321.598 orang. Dan total yang meninggal dunia ada 1.016, ada saya ulang, yang meninggal ada 116.366 orang. Ini data yang saya dapatkan di tanggal 14 Agustus ini, Saudara. Nah, tadi malam ketika saya sampaikan ya, atau kemarin sore ketika saya sampaikan di dalam ibadah doa, ya saya sampaikan bahwa di kelurahan saya tinggal itu ada 32 orang yang meninggal dalam waktu 1 bulan lebih 1 minggu. Ya. Baru saja saya sampaikan, Saudara, tadi malam ada lagi 1 orang ya, yang meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Di dalam kehidupan kita saat ini, fakta yang pertama adalah tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita ya, akan menghadapi, saudara, yaitu yang namanya kematian. Biasanya kalau khotbah kematian itu biasanya di malam penghiburan begitu ya. Tetapi saat ini saya sampaikan ini bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kita akan mengalami yang namanya kematian ketika ada di dunia ini. Hidup ini sangat singkat, saudara. Ya, melalui ujian tadi sebelum masuk dengan firman Tuhan kita juga diingatkan. Bahkan saudara, saya merasakan hadirat Tuhan melalui ujian itu. Kenapa? Karena sangat menyentuh, sangat mengingatkan di dalam kehidupan kita. Saya katakan hidup ini sangat singkat karena tertulis di dalam Mazmur. Kita lihat terlebih dahulu, yaitu di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayatnya yang ke-15. Mazmur 103 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalinya lagi. Saudara, kehidupan ini sangat singkat. Saudara, di sini dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Nah, kita tentunya tahu bagaimana rumput itu tumbuh. Ya, tidak lama kemudian yang mungkin menghasilkan bunga dan layu mati. Begitu juga dengan kehidupan manusia, saudara. Dalam pandemi ini, saudara, banyak orang yang meninggal dunia tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia. Masih balita, bahkan masih dalam kandungan. Ya. Orang tuanya terkena COVID sudah meninggal. Anak-anak, remaja, orang tua, saudara. Hidup ini sangat singkat. Di depan rumah saya saja, saudara, sudah 2 orang dalam waktu yang singkat. Ada 2 orang, ya, baru batuk, sesak nafas, ya, dilarikan ke rumah sakit, tapi tidak sampai ke rumah sakit sudah meninggal dunia. Tadi malam juga begitu, saudara. Tadi malam ada yang meninggal. Usianya tentunya masih muda. Ya. Tidak pandang. Semua akan mengalami kematian, saudara. Entah itu orang kaya, entah itu orang yang miskin, entah itu pejabat, entah itu rakyat biasa. Siapapun akan menghadapi kematian. Bahkan termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan juga pasti akan menghadapi kematian. Hidup ini singkat. Dijelaskan juga di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kita buka dulu di sana Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidup? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara, hidup ini seperti uap, saudara. Sangat-sangat singkat. Tetapi saudara yang terkasih, tentunya kita tahu
uap ya. Nah, sekarang ini banyak orang untuk mengobati ya dari virus COVID-19 ini, saudara, menggunakan uap. Pada waktu saya isolasi mandiri, ya ini sedikit sharing, ya. Pada waktu saya isolasi mandiri, di situ saya menerapkan ya, seperti pada halnya dengan YouTube atau video yang dikirimkan ke WA tentang uap, di mana saya harus menggunakan uap itu dari daun sirih, lalu sama jahe, lalu sama minyak kayu putih. Saya buat mendidih begitu ya, lalu saya gunakan, ya saya ambil uapnya. Terus ketika saya ambil uap itu, ya mungkin hanya sekitar 5 menit atau 10 menit, ya uapnya sudah habis. Ya. Dan puji Tuhan juga, saudara saya juga tertolong juga melalui ya, pengobatan tradisional ini menggunakan uap. Tapi yang saya ambil dari sini sesuai dengan firman Tuhan ini, ya uap itu sangat singkat sekali. Ya. Kalau sudah diambil, sudah mendidih, diambil, lalu ya sekitar 5 menit atau 10 menit, 15 menit, tak lama, uap itu sudah. Nah, inilah kenyataan hidup. Umur manusia hanya 70 sampai 80 tahun. Ya mungkin ada yang lebih, ya, tapi tidak sampai banyak begitu, sudah sampai ratusan. Nah, Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengingat kehidupan yang sangat singkat ini, saudara, maka kita harus siap ya, menghadapi kematian ketika ada di dunia ini. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, debu, kita ini terbuat dari debu. Adam dan Hawa, Adam ya saudara, manusia pertama. Adam ini diambil dari debu. Hanya sebuah ya debu yang sangat kecil, saudara. Ya, maka manusia ini tidak bisa atau tidak boleh sombong ya, manusia ini terbuat dari debu. Saya dan saudara dari debu. Ya. Waktu Allah menciptakan Adam, dibuatlah dari debu dan lalu diberikan nafas Allah itu sendiri. Diberikan roh oleh Allah itu sendiri sehingga kita hidup. Maka saudara di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 ini dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Ini tubuh jasmani, saudara. Ini dikatakan, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh, nafas yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan ini kembali kepada Allah. Nah, saudara, pertanyaannya, ketika kita kembali kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya, ketika kita kembali kepada Allah, berarti ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan atas apa yang kita perbuat di dunia ini. Jadi saudara, hidup yang singkat ini, tadi saya katakan hidup ini seperti rumput, hidup ini seperti uap yang singkat. Namun apa yang kita perbuat di waktu yang singkat ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kita kembali. Ya, saudara, siapkah dalam kehidupan kita mempertanggungjawabkan itu, saudara? Kita tidak bisa, ya, kita yang melakukan
Segala sesuatu dalam hidup ini kita minta saudara kita minta istri kita untuk mempertanggungjawabkan, kita minta anak kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Tidak bisa, saudara. Kenapa? Di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan kembali. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, jelas sekali saudara bahwa setiap orang mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi keselamatan itu saudara, itu kita sendiri. Mungkin kita bisa mengarahkan orang lain supaya dia selamat. Bisa menasehati orang lain supaya melakukan sesuatu yang benar kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Kita mengarahkan. Tapi nantinya pertanggungjawaban ini masing-masing, saudara. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dari pertanggungan jawab inilah orang akan menentukan hidup kita berpolitik. Hidup atau mati setelah kematian. Hidup atau mati ini ditentukan ketika kita masih hidup di dunia ini, saudara. Hidup di dunia yang singkat ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini sangat-sangat serius buat kita semua. Siapkah kita menghadapi kematian? Siapkah kita memberi pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia ini? Tadi teguhkan kembali melalui perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus yang setiap hari dengan setia mengirimkan perenungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang beliau sampaikan juga berbicara tentang ini, saudara, tentang kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang ingin disampaikan Allah kepada kita supaya kita benar-benar siap, saudara? Berbicara tentang kematian ini, apa yang harus kita pertanggungjawabkan, Bapak Ibu Saudara? Ini kesempatannya, inilah selagi masih ada, selagi masih hidup ini, mari saudara kita mempersiapkan diri, karena pilihannya hanya ada dua, yaitu hidup atau mati, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun hidup itu, kehidupan yang dimaksudkan tentunya adalah kehidupan kekal di dalam surga. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28 saya akan bacakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah hidup. Hidup yang kekal, yaitu yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Inilah yang kita cari, inilah tentunya yang kita pilih
di dalam kehidupan kita bukan kematian. Kematian berarti yaitu hidup di dalam kebinasaan, hidup di dalam maut, hidup di dalam penderitaan yang kekal. Saudara jangan pikir manusia ini setelah mengalami kematian, ya, terus tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada kehidupan lagi. Jangan berpikir demikian, saudara. Banyak orang yang stres dalam kondisi yang seperti ini, yang serba sulit seperti ini, yang bagaimana dia harus mencukupi kehidupan rumah tangganya, mengatasi anak-anaknya. Kesulitan-kesulitan terjadi, maka banyak orang yang mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara bunuh diri. Saudara, ada yang harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang tidak binasa inilah yang kita cari tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana gambaran hidup atau mati. Gambaran hidup atau mati sangat jelas tertulis di dalam Wahyu 21. Mari kita buka di dalam Wahyu 21 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8 kita lihat yaitu tentang Yerusalem. Di dalam Wahyu kita lihat bersama-sama di dalam Wahyu 21 ya, ayat pertama sampai dengan yang ke-8 di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yaitu tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Di sini menceritakan yaitu tentang hidup atau mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana sih kehidupan atau hidup setelah mengalami kematian? Yaitu tinggal di dalam surga yang disediakan Allah. Yaitu di sini tentang Yerusalem baru. Mari kita lihat, saudara, di dalam ayatnya yang pertama dan kedua. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang baru pertama di bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah hidup yang dijanjikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, semua ini akan berlalu. Mungkin saudara, kita tidak hidup di dalam akhir zaman atau yang dikatakan kiamat. Tetapi ingat bahwa kita semua tadi saya katakan kita pasti akan mengalami yang namanya kematian di dalam kehidupan kita. Maka setiap kita yang mengalami kematian di dalam Kristus bukanlah hal yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali ketakutan itu menimpa dalam kehidupan seseorang ketika sedang mengalami sakit penyakit. Bagaimana tidak, saudara? Ya, apalagi COVID yang melanda dunia ini, saudara. Orang tidak ada gejala pun bisa terkena dan tiba-tiba meninggal dunia. Saya sudah mengalami bagaimana rasanya sakit itu, saudara. Seandainya saja Tuhan tidak menjawab doa saya,
Karena doa saya dari dulu, saya kepingin, saudara. Saya ingin mati tua terhormat. Artinya selama hidup ini saya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mati tua bisa melihat anak cucu hidup dalam keselamatan. Apakah Tuhan menjawab doa saya atau tidak? Kita tidak tahu. Banyak hamba-hamba Tuhan juga mengalami kematian secara mendadak. Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sekalipun doa saya mau mati tua dan terhormat kalau Tuhan panggil di usia muda. Ya, tentunya saya harus siap. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kematian bagi orang percaya bukanlah hal yang menakutkan. Karena apa, saudara? Firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat pertama sampai 8 ini kita akan tahu hidup atau mati yang kita dapatkan. Yang hidup tadi, saudara, bahwa Tuhan menyiapkan kota yang baru, yaitu Yerusalem baru. Itulah kerajaan Allah. Digambarkan dalam Alkitab tadi begitu indah, saudara, tentang Yerusalem baru. Saudara, di sana tidak ada lagi dosa. Nah, kalau kita melihat di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Wahyu 22 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini melalui air kehidupan, di sini merupakan berkat kesembuhan, di mana dosa yang dihapuskan itu menyembuhkan secara fisik maupun juga secara rohani. Dosa dihapuskan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat yang ketiga dikatakan, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepada-Nya. Dalam Wahyu 22 ayat yang ini. Betapa indahnya, betapa luar biasa, saudara. Lalu hidup, yaitu kehidupan yang kekal di dalam surga. Saudara, kembali lagi dalam Wahyu 21 ayatnya yang ketiga. Dikatakan begini, saudara. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, kita ketika kita hidup, yaitu dalam kehidupan yang kekal, hidup setelah kematian di dunia ini, saudara, kita akan bersama-sama dengan Allah. Saudara, maka inilah yang kita nanti. Persiapkanlah diri Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pengantin-pengantinnya Allah, pengantin-pengantinnya Kristus, sehingga kita bersama-sama dalam kerajaan Allah di Yerusalem baru. Allah bersama dengan kita. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan di sana, saudara. Dan lebih dahsyat lagi, bahwa di sana juga tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata,
kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sakit, ketika kita hidup dalam pergumulan masa, di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, penderitaan terjadi di dalam dunia yang singkat ini. Jangan kesedang tawar hati, jangan gelisah, jangan di dalam kehidupan kita terus ada keterpurukan, ada penghiburan. Mungkin saudara sakit belum mengalami kesembuhan saat ini. Tapi saudara tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan sedikit pun, saudara. Kenapa? Hidup ini hanya sementara. Ya, memang kita dilindungi oleh Tuhan ketika ada di dunia ini. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang juga Tuhan izinkan sakit penyakit. Tuhan izinkan penderitaan dengan tujuan apa? Supaya iman kita kuat. Dengan tujuan apa? Supaya kita tetap setia. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak sombong, tidak memegahkan diri, saudara. Tuhan izinkan itu, saudara. Saya bersyukur kalau Tuhan juga izinkan saya untuk pernah mengalami sakit penyakit. Karena sakit penyakit itu membawa kemuliaan untuk Tuhan, untuk Allah. Karena Allah dimuliakan melalui sakit penyakit yang pernah saya alami. Karena saya tahu tanpa Tuhan saya tidak mungkin sembuh. Tanpa Tuhan saya tidak mungkin bisa hidup. Tanpa Tuhan saya tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk melayani seperti ini, saudara. Itulah melalui masalah pergumulan sakit penyakit kita dapat memuliakan Tuhan. Hanya tinggal cara pandang kita, saudara. Jangan sedih, jangan putus asa kalau kita masih hidup di dalam masalah pergumulan. Pergumulan yang ada ketika ada di dunia ini. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka ketika kita mengalami kematian itu, kita akan bersama-sama dengan Allah. Di sana tidak ada lagi ratap dan tangis, tidak ada lagi kesedihan. Bahkan mungkin ada yang cacat, di sana tidak ada lagi yang cacat. Secara fisik kita diberikan sungguh kesempurnaan itu. Maka tetaplah setia dan berdandanlah sebagai pengantin-pengantin Allah, yaitu dengan dandanan kudus, dandanan hidup berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan berjaga-jagalah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Berjaga-jagalah, saudara. Kapan waktunya kita tidak tahu, tapi kita sudah siap. Inilah maksud Tuhan untuk saya sampaikan firman Tuhan tentang kematian. Pada awalnya saya berpikir, kenapa di dalam ibadah raya saya sampaikan tentang kematian? Kenapa tidak tunggu malam penghiburan baru saya sampaikan tentang kematian? Saudara, kalau di malam penghiburan berarti terlambat, ya, buat orang yang sudah mati terlambat saya sampaikan. Tetapi ketika masih hidup seperti ini, masih ada waktu kita bisa mempersiapkan diri. Saudara, nah, inilah yang kita nantikan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan lanjutkan dalam ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Karena firman Tuhan itu jangan kami pasti dimengerti. Ayat yang benar, firman-Nya lagi kepadamu, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air itu. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku menjadi
bulan Agustus di mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan, mengalami kemenangan dari penjajah. Begitu juga dalam hidup kita, saudara, yang kita nantikan adalah kita menang dalam hidup ini. Kita sudah dimenangkan dari dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui Yesuslah kita beroleh kemenangan, saudara. Dan kemenangan itu harus kita jaga sampai Tuhan memanggil kita. Harus tetap setia berdoa. Sehingga pada waktu Tuhan panggil, ya, pada waktu roh ini dicabut untuk kembali, pada waktu daging ini kembali kepada tanah, yaitu debu ini kepada tanah, kita kembali kepada Allah. Kita mengalami kemenangan itu. Kita bersama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup atau mati. Sekarang kematian. Kalau orang-orang tidak mempersiapkan diri selagi masih hidup ini akan mengalami yang namanya kematian setelah mati di dunia ini. Yaitu kematian yang kedua. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8, saudara. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan mereka. Inilah kematian yang kedua. Hidup atau mati? Tentunya pilihan kita adalah hidup. Kenapa? Karena kematian yang kedua di sini, saudara, dikatakan yaitu di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian. Hidup dalam siksaan neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat ngeri sekali sana. Di surga, dalam kehidupan yang kekal, tidak ada ratu, tidak ada ratap dan nangis. Berbeda ketika ada di dalam neraka. Di sana hanya ada rintik, penderitaan, kesakitan yang terus menerus. Saudara, jangan pikir kita tidak menghadapi itu. Kalau selama hidup ini kita seenaknya, tidak hidup terus dengan firman-Nya, saudara, inilah yang kita takut. Bahkan kita semua sebagai hamba Tuhan, seperti halnya disampaikan melalui perenungan firman Tuhan Bapak Pendeta Mat, ada hal yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Kita ditolak, tentunya kemana? Pilihannya hanya dua. Masuk di dalam perapian yang menyala, atau masuk di dalam kerajaan Allah yang kekal. Nah, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita. Setelah mengalami kematian, ada dua pilihan. Ini sebagai kesimpulannya. Setelah mengalami kematian di dunia ini, ada dua pilihan. Yaitu yang pertama adalah hidup, beroleh hidup kekal di surga. Yang kedua yaitu mati dalam kematian yang kedua, yaitu dalam perapian yang menyala-nyala oleh lautan api dan belerang, yang terdapat penderitaan dan ratapan ada di sana. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara, di tangan kita semua saat ini. Supaya kita hidup, kuncinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhir zaman. Sampai pada akhir Tuhan memanggil dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kabar baik, kabar sukacita, yaitu tentang kehidupan yang kekal di surga. Yaitu di dalam Yerusalem baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang percaya kepada. Namun Tuhan tolong dalam kehidupan kami supaya kami bisa sungguh-sungguh masuk ke sana
di dalam Yerusalem baru. Tolong hidup kami. Kami mau percaya. Kami mau tetap setia. Kami mau siap. Kiranya Roh Kudus menolong. Sehingga kapanpun kematian di dunia ini menjemput kami. Kami sudah siap. Kiranya Tuhan memberkati dalam hidup kami semua, ya Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kami diteguhkan kembali untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Terlebih dalam menyikapi pandemi yang saat ini terjadi buat kita. Kami tidak takut dan tidak gentar. Namun kami juga harus mawas diri, menjaga diri, baik secara fisik maupun secara rohani, untuk tetap menjaga hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Dan kami mau semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun di mana pun, kami mau hidup di dalam pilihan, yaitu hidup dalam kehidupan kekal dalam surga bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menyerahkan di dalam persekutuan ini. Biarkanlah ya Tuhan, sebelum kami menutupnya, hamba meminta berkat untuk setiap kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengarahkan hati kita. Hati dan pikiran kita biarlah tertuju pada Tuhan untuk menerima berkat dari Dia. Kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai di dalam setiap kehidupan kami semua saat ini. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang suatu. Dalam nama Yesus Kristus kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada yang bertugas terakhir. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kami berdoa Bapak dipakai secara luar biasa dalam pelayanan dan dalam keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bagikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Nanti sore sekolah minggu akan tetap berjalan, tetap pada pukul 4 sore secara online atau daring. Doa syafaat tetap seperti biasa hari Sabtu. Bapak Ibu yang rindu hadirat Tuhan boleh hadir pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali beribadah minggu depan pada waktu dan jam yang sama. Puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.